Pemirsa, ledakan dahsyat yang menghancurkan sebuah rumah di kawasan Polonia, Kota Medan masih menyisakan banyak tanda tanya. Dugaan awal ini mengarah pada kebocoran gas bumi bawah tanah. Namun hingga kini penyebab pasti masih menunggu hasil investigasi menyeluruh dari tim gabungan. Kita simak kembali pemirsa kasus ini dalam Fact Check Metro Siang kali ini. Kita mulai bahwa ledakan dahsyat mengguncang kawasan Polonia ini sekitar jam 4 sore. Ini di hari Senin ya, jadi dentuman yang terdengar keras sekali bahkan membuat sejumlah warga mengira terjadi gempa bumi. Dari rekaman CCTV dan kesaksian warga menunjukkan adanya kilatan cahaya putih sesaat sebelum ledakan terjadi. Kemudian, seorang kurir belanja daring yang tengah melintas di depan lokasi ini juga turut menjadi korban setelah terhempas material bangunan dan sepeda motornya tertimpa reruntuhan. Dari keterangan kepolisian dan tim gabungan juga lokasi kemudian langsung disterilkan untuk proses evakuasi dan juga penyelidikan lebih lanjut. Penyebab pasti dari ledakan ini masih dalam penyelidikan pemirsa. Namun hasil olah tempat kejadian perkara awal oleh tim lab forensik Polri mengarah pada dugaan adanya kebocoran jaringan gas bumi bawah tanah atau gas tanam. Gas diduga terakumulasi di ruang tertutup pada bagian bawah bangunan. Kemudian tersulut percikan akibat korsleting listrik hingga memicu ledakan besar. Meski demikian, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menyatakan alat mendeteksi metana yang mereka gunakan tidak menemukan indikasi kebocoran pada jaringan gas di luar bangunan. PGN menegaskan investigasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait masih berlangsung untuk memastikan sumber gas penyebab ledakannya. Kemudian hingga berita ini ditulis, pemirsa, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan juga unsur relawan. Fokus evakuasi diarahkan pada pembongkaran beton lantai 3 bangunan utama yang ambruk menggunakan alat berat dan juga crane. Ini untuk mempercepat pencarian, tim SAR juga mengerahkan thermal drone atau drone thermal. Ini untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan maupun titik panas di bawah tumpukan material. Teknologi ini diharapkan bisa membantu proses pencarian secara lebih cepat dan aman bagi personil di lapangan. Nah, dari data terbaru otoritas ini menyebutkan sedikitnya 7 orang terdampak dalam insiden ledakan ini. 4 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat meski mengalami luka-luka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun, kemudian seorang sopir, dan seorang kurir yang berada di sekitar lokasi saat ledakan terjadi. Sementara itu hingga pembaruan pagi tadi, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang. Aparat masih terus melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun reruntuhan. Seluruh korban ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia Kota Medan ini sekarang sudah ditemukan secara lengkap. Pemirsa, informasi terakhirnya. Jadi korban terakhir berhasil dievakuasi dari bawah timbunan reruntuhan pada Selasa petang kemarin. Nah, upaya pencarian para korban sebelumnya dilakukan petugas secara bertahap. Tim gabungan ini terpaksa harus mengerahkan alat berat, crane dan ekskavator untuk memindahkan material beton bangunan yang roboh total. Jadi dengan hati-hati petugas mulai menemukan korban pertama pada dini hari, tepatnya pukul 2:15 WIB. Pencarian kemudian membuahkan hasil saat korban ketiga ditemukan sekitar pukul 3 sore lebih 30 menit. Hingga akhirnya korban terakhir berhasil dievakuasi pada pukul 6 sore setelah petugas berhasil membuka jalur akses menuju lantai bangunan yang lama tertimbun material ambruk. Begitu berhasil diangkat, seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa petugas ke rumah sakit terdekat. Jadi total 6 korban yang berada di lokasi peristiwa naas ini, 3 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara 3 korban lainnya dipastikan selamat, 2 orang diantaranya masih harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. 1 korban lagi sudah dalam kondisi sehat. Usai proses pencarian panjang ini selesai, petugas mulai masuk ke tahap pembersihan area kejadian. Jadi sisa-sisa material bangunan yang masih menutupi lokasi ledakan akan segera disingkirkan. Langkah ini dilakukan agar tim lab forensik juga bisa melakukan olah TKP secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti di balik ledakan dahsyat tersebut. Screeningkan yang terakhir untuk pembersihan, untuk melihat alat-alat bukti lainnya yang akan kita kumpulkan. Dan saat ini kami juga sudah bersama ada 1 tambahan lagi dari teman-teman PGN ya untuk melakukan assessment atau melakukan investigasi bersama. Karena tadi kita sudah melakukan pengecekan sementara di dalam pasca assessment, pasca investigasi yang dilakukan Polri dan Brimob
dan dilakukan oleh dari lapor yang kami katakan dugaan awalnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan dengan selesainya ini ada investigasi tambahan dan kemudian alat bukti yang lainnya kita akan sampaikan untuk perkembangannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.